Belajarlah dari kisah Muammar Gaddafi. Orang yang dicintai 90% rakyatnya dan akhirnya hancur oleh 10% pengkhianat. Libya yang hancur oleh rakyatnya sendiri. Sama-sama akidahnya. Hati-hati, Indonesia sedang dan akan dibuat seperti Libya, Irak, Suriah, dan Yaman. Pemimpin yang pro akan rakyatnya namun jadi korban propaganda kapitalis barat dan Zionis. Minggu ini menandai 6 tahun pembunuhan Presiden Libya Muammar Gaddafi. Saat itu Gaddafi sedang melarikan diri dari Tripoli ke Sirte akibat serangan jet tempur barat Amerika Serikat, NATO secara barbar di ibu kota Libya yang makin menjadi sejak penerapan no-fly zone. Perjalanannya terhenti di tengah jalan ketika jet Prancis dan drone Amerika Serikat menghancurkan konvoi mobilnya. Terluka, Presiden Gaddafi terseok-seok bersembunyi di saluran got sebelum ditangkap oleh pemberontak buatan Amerika Serikat dan Prancis. Jangan tembak, kata Gaddafi kepada sejumlah tentara NTC yang menyeretnya dari gorong-gorong, serta dilansir dari telegraf Gaddafi diarak di jalan setelah diseret dari gorong-gorong. Dengan kepala bersimbah darah dan busana nyaris tanggal seluruhnya, Gaddafi menjadi bulan-bulanan sejumlah tentara yang tampak buas dengan kemenangannya. Ada yang menodongkan pistol, ada yang menjambak rambutnya. Beberapa kali Gaddafi terjatuh sambil mengusap wajahnya yang bersimbah darah. Saat tertangkap, Gaddafi sudah bersimbah darah. Terluka saat menghindari serangan tentara NATO dan NTC. Beberapa menit sebelumnya, ketika Gaddafi ditangkap dan pemberontak mengelilinginya, Gaddafi seperti orang idiot. Gaddafi dihajar secara membabi buta oleh orang yang notabene rakyatnya sendiri. Orang-orang yang telah diantarnya sebagai pemilik GDP tertinggi per kapita di dunia, memiliki angka harapan hidup terpanjang dan angka kemiskinan yang bahkan lebih rendah dibandingkan kerajaan Belanda. Ia disodomi dengan gagang pisau oleh orang yang notabene rakyatnya sendiri, yang sudah diprovokasi oleh pemberontak propaganda barat Amerika Serikat, NATO barbar. Rakyat rela membunuh yang mengantarkannya untuk menikmati pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, listrik gratis, pinjaman tanpa bunga, hingga apartemen gratis saat mereka menikah. Ia ditembak di kepala dan di dada oleh orang yang notabene rakyatnya sendiri, yang diantarkannya memenuhi universitas-universitas, yang dikuliahkannya ke luar negeri lengkap dengan gaji bulanan dan mobil, yang tetap diberi tunjangan meski menganggur setelah lulus. 1986, Gaddafi sempat lolos dari maut. Jet tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom seberat 1 ton di barak Gaddafi di Bab al-Aziza. Bom itu tepat jatuh di tempat tidurnya, membunuh putrinya yang berusia 2 tahun yang sering tidur bersamanya. Malam itu ia tak berada di tempat. Baik dan buruk, Gaddafi hanyalah seorang Beduin yang lahir dalam tenda. Ia membenci kemiskinan dan korupnya dunia Arab yang didominasi dan dieksploitasi oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Ia juga merupakan pendukung Palestina, Nelson Mandela, Tentara Republik Irlandia, dan separatis Basque. Kini rakyat Libya menyesal telah menggulingkan Gaddafi. Libya telah hancur. Libya telah dalam genggaman Barat, Amerika Serikat, NATO. Rakyat menjadi budak. Yang menikmati adalah elit-elit yang rakus kekuasaan. Pilihan revolusi jauh dari harapan. Ketika kami berdemonstrasi menjatuhkan Gaddafi, kami bermimpi akan menikmati kekayaan negara-negara ini. Sekarang kami menyesal. Kini kami dikelilingi oleh penjahat
dan gembong yang haus perang dan haus akan minyak. Kehidupan sangat susah, kemiskinan meningkat, siang malam kami hidup dalam ketakutan. Penyesalan selalu datang terlambat. Nikmatilah. Sekarang hasil Saracen, orang yang haus akan kekuasaan dan minyak. Rest in peace, Kolonel. Belajarlah dari pengalaman dan belajarlah dari sejarah. Cukup sudah Libya, Irak, Suriah, dan beberapa negara di Timur Tengah yang hancur dan seluruh rakyat yang terlibat menghancurkan negaranya menyesal yang sudah terasuk propaganda barat, fitnah, dan hoax. Indonesia tak boleh mengikuti jejak kehancuran akibat kebodohan dan kekonyolan ini. Sadarlah, waspadalah, jangan mau kita diadu domba sehingga jadi terpecah belah bangsa ini. Marilah kita pikirkan kesejahteraan anak cucu kita ke depannya. Belajarlah dan memahami agar masyarakat paham dan melek politik busuk negara superpower yang menggunakan orang-orang lokal. Mari kita ambil hikmah dari pengalaman negara lain yang hancur oleh rakyatnya sendiri, sedangkan mengeruk keuntungan oleh bangsa asing. Lagu kita masih sama, Indonesia Raya. Bendera kita masih sama, merah putih. Dasar negara kita sama, Pancasila.